Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang Bapak Ibu di channel saya, di channel Mukses Hatami. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Nah, kali ini agak sedikit berbeda dari tema-tema video sebelumnya yang membahas tentang haji dan umroh. Tapi kali ini saya akan coba membahas seputar isu yang saat ini tengah viral di media sosial, ya, di mana ada seorang oknum pendeta yang mengatakan atau yang meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Bahkan jangan sekedar mengatur suara adzan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, beliau menyinggung tentang pesantren, ya, bahwa pesantren itu adalah sarang teroris. Kemudian minta pesantren merubah kurikulum, ya. Jadi Kementerian Agama diminta oleh si oknum ini untuk merubah kurikulum karena dianggap kurikulum yang sudah berjalan, ya, itu mengajarkan tentang intoleran, ya, sarang teroris dan lain sebagainya. Ya, nah, oknum ini adalah seorang murtadin atau seorang yang tadinya beragama Islam kemudian masuk ke dalam sebuah agama, ya, dan sekarang menjadi seorang pendeta. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kenapa saya speak up dan ngomong seperti ini, membahas soal ini, karena bagi saya cukup mengganggu sekali. Ya, kalau Bapak Ibu bisa melihat di konten YouTube-nya, ya, di beberapa kontennya itu memang sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali bahasan-bahasan tentang agama. Jadi menyinggung agama-agama lain, ya, terutama agama Islam, ya. Dimana yang paling menurut saya yang paling menyinggung itu ya adalah tentang meminta penghapusan 300 ayat yang dianggap mengajarkan intoleransi, ya. Itu yang sangat-sangat menyinggung atau sangat menyentil, ya, mengganggu kerukunan umat beragama. Kemudian saya juga seorang santri, ya. Santri di salah satu pesantren di mana di sana kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai, ya. Di sana kita tidak diajarkan untuk menjadi seorang teroris, ya. Jauh. Ya, kita di sana ngaji, ya, gimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara kita bersosial, bermasyarakat. Itu yang diajarkan di pesantren. Ya, bukan diajarkan untuk menjadi seorang teroris. Jadi apa yang disampaikan oleh oknum tersebut, ya, itu sangat-sangat keliru sekali. Kemudian selain meminta untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran yang menurutnya adalah mengajarkan intoleransi, juga menyinggung tentang haji. Nah, bisa dilihat di salah satu portal berita bahwa dia bilang kalau saya jadi menag, ya, Menteri Agama, maka saya akan larang itu ibadah haji, gitu, ya. Lagi-lagi menyinggung atau membahas sesuatu yang di luar agamanya, gitu kan.
haji ini kan rukun Islam, ya, rukun Islam yang kelima. Artinya ini adalah sesuatu yang menjadi rukun daripada Islam, ya. Atas dasar apa, atas motif apa, kemudian yang bersangkutan bilang bahwa haji hanya menguntungkan orang Arab saja, gitu kan. Dia bilang haji hanya menguntungkan orang Arab, padahal tidak demikian, ya. Orang-orang dari seluruh dunia, umat Islam dari seluruh dunia menunaikan ibadah haji karena memang menjadi kewajiban, ya, menjadi rukun Islam, dan itu adalah rukun Islam yang kelima. Kemudian bagaimana tanggapan tokoh, ya? Di sini kita bisa lihat tanggapan dari Pak Menko Polhukam, ya, Pak Mahfud MD juga menanggapi pernyataan kontroversial dari seorang oknum pendeta ini, ya, bernama Saifuddin Ibrahim ini. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Dan kalau kita lihat di videonya itu malah menantang, ya, malah kemudian membuat suasana tambah gaduh, ya, bukan minta maaf dan sebagainya, tetapi malah merasa benar sendiri dan merasa dan menantang, gitu, ya. Bahkan dalam satu kontennya itu lebih baik mati, gitu kan, demi membela kebenaran. Kemudian update terakhir bahwa yang bersangkutan, si oknum ini sudah dilaporkan, ya, dilaporkan kepolisian. Mudah-mudahan segera diusut, ya, maksud segera diproses laporannya dan diproses oleh pihak yang berwajib, pihak kepolisian, agar tidak lagi terulang hal-hal seperti ini, ya. Memang ini adalah oknum, ya, oknum dari satu kepercayaan, gitu, ya. Mudah-mudahan dengan diprosesnya yang bersangkutan itu tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi, ya, menyinggung agama lain, gitu kan, ikut campur sangat dalam terhadap agama lain, ya. Dan mudah-mudahan bagi kita ada hikmahnya, bahwa kalau di Islam itu diajarkan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, ya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini bisa sedikit ya karena bukan tokoh atau bukan orang public figure, jadi ini cuman hanya curhatan lah, boleh dibilang unek-unek yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan tidak memancing kemarahan yang luar biasa dari umat Islam, ya. Ya, pastinya sih ada reaksi pastinya yang akan timbul, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang besar, ya. Dan mudah-mudahan itu bisa diatasi, ya, diproses secara hukum dengan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.